Bab 506, Heks Sejati Abadi. Teknik hidup kekal yang abadi dapat dibudidayakan dengan kecepatan yang luar biasa selama tersedia kekuatan hidup yang cukup. Bai Xiaochun telah mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu. Juga, dia telah memahami bahwa mengolahnya membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar dan hampir tidak masuk akal. Tidak ada cara sekte penangkal sungai dapat mempertahankan drainase sumber daya seperti itu, dan bahkan sekte polaritas langit berbintang, salah satu sekte sumber sungai, akan kesulitan untuk melakukannya. Dan pada saat ini, dia hanya mencapai tingkat ketiga dari kodeks kematian, The Tendon Kematian. Kemudian, dia perlu bekerja pada tulang kematian dan darah mati, dan hampir tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan hidup yang diperlukan untuk itu. Aku tidak bisa khawatir tentang semua itu. Pikirnya, matanya bersinar dengan tekad ketika pusaran di tubuhnya mengisap kekuatan kehidupan dari Naschen Soul Pill. Hampir seketika, tubuhnya mulai memancarkan panas yang kuat yang mulai melelehkan es di sekitarnya, dan menyebabkan darahnya menggigit saat melonjak melalui nadinya. Ketika panas menyengatnya, dia dengan jelas bisa merasakan lorong Qi-nya sedang direformasi. Seperti mereka, cahaya hitam mengisinya, representasi dari kekuatan tubuh daging yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Saat itu terhubung ke kekuatan di 4 anggota tubuhnya, sesuatu seperti mantra pembatas mulai menyebar untuk mengelilinginya. Waktu berlalu, meskipun Bai Xiaochun tidak bisa memastikan berapa banyak. Tiba-tiba, matanya terbuka untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya dengan pengecualian kepalanya memancarkan cahaya hitam yang menyakitkan untuk dilihat. Dengan mata yang bersinar, dia melemparkan inderanya ke seluruh tubuhnya, dan bisa langsung mengatakan bahwa kekuatan tubuh kedagingannya telah meningkat jauh melampaui level sebelumnya. Namun, itu bukan aspek yang paling mengejutkan dari perubahan itu. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan. Atau setidaknya, seperti itulah rasanya. Pada saat ini, dia cukup yakin bahwa dia bisa bergerak begitu cepat sehingga dia bisa menembus udara. Penasaran, Bai Xiaochun dikejutkan dengan keinginan untuk menguji teorinya. Namun, dia menekan keinginan itu dan memutuskan untuk memeriksa dirinya sedikit lebih jauh. Tiba-tiba, dia tersentak. Dengan senang hati, dia menyadari bahwa dia berada di ambang kontak dengan belenggu kematian berikutnya. Perasaan itu mencerahkan semangatnya segera. Dari apa yang bisa dia katakan, yang diperlukan hanyalah satu lagi kemajuan untuk menyebarkan teknik hidup kekal yang tak berujung ke kepalanya. Sayangnya, kekuatan hidup dari Naschen Soul Pill sudah memudar. Sayang sekali, pikirnya sedih. Namun, dia masih bersemangat. Aku berada di lingkaran hebat dari panggung Gold Core, dan membuat terobosan besar dengan Undying Life Forever teknik aku. Pada titik ini, tidak seorang pun kultivator formasi inti biasa yang berani memprovokasi aku. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bangkit. Tidak lagi menekan keinginannya untuk menembus udara, dia maju selangkah. Ketika dia melakukannya, lapisan es di depannya meledak dan Bai Xiaochun menghilang. Ketika itu terjadi, lapisan-lapisan es lainnya di daerah itu retak dan hancur, dan dalam sekejap mata, bangunan itu terungkap. Efeknya dengan cepat menyebar ke halaman, dan dalam waktu beberapa saat, ke seluruh gudang senjata. Suara retak memenuhi udara, menyebabkan Flayers kulit untuk melihat sekeliling dengan terkejut. Zhao Long dan yang lainnya dari resimen tampak kaget ketika masa es dan gunung yang telah menjadi tempat tinggal, semuanya runtuh. Segala sesuatu di gudang senjata, dari bangunan ke tungku pil, semuanya hancur ketika mereka berubah menjadi hembusan angin yang menyebar ke segala arah. Kemudian, terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika orang menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak terlihat. Grandmaster hilang. Apa yang terjadi? Zhao Long, Liu Li, dan yang lainnya dari resimen bergegas ke kediaman yang runtuh, dan benar saja, Bai Xiaochun sudah pergi. Ketika mereka mulai mencarinya, sesuatu terjadi di medan perang di luar tembok besar. Tentu saja, tidak ada pertempuran yang terjadi saat ini, meskipun lanskap hancur dan ada mayat di mana-mana. Begitulah biasanya area di luar tembok besar, seperti pemandangan dari dunia bawah. Kadang-kadang, berbagai hewan wildlands yang menikmati pesta di bangkai dapat terlihat mengunyah anggota badan yang terputus dan berderak di bagian lain dari mayat. Tiba-tiba, teriak menyebar ke udara, setelah itu cahaya hitam muncul, yang tampaknya mengambil bentuk simbol magis.
Hewan pemakan bangkai terkejut, dan banyak yang melesat ke arah yang berlawanan, tidak berani mendekati sinar hitam. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang bertugas di atas tembok besar juga memperhatikan apa yang terjadi. Beberapa kanon magis bahkan mulai memanas, seolah-olah mereka akan melepaskan serangan. Riak-riak di luar dinding akhirnya terbentuk menjadi bentuk gelembung, yang muncul, setelah itu sosok terhuyung keluar. Niat membunuh muncul di mata para penggarap di dinding, dan mereka akan menyerang ketika tiba-tiba, beberapa dari mereka mulai memanggil dengan terkejut. Grandmaster Bai. Ini Bai Xiaochun. Terengah-engah bisa terdengar ketika para pembudidaya menyadari siapa itu yang mereka lihat, namun tidak dapat mendamaikan penampilannya yang tiba-tiba di medan perang. Orang di sana jelas tidak lain adalah Bai Xiaochun. Awalnya, dia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika akhirnya dia menyadari di mana dia berada, kulit kepalanya mulai menusuk ketakutan. Apa yang aku lakukan di sini? Seketika, kecemasannya memuncak ketika dia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika sekelompok pembangun jiwa tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. Biarkan aku masuk, serunya ketika dia terbang. Melihat bahwa para pembudidaya di tembok besar ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan medali identitasnya untuk membuktikan siapa dia. Dengan itu, dia melewati perisai dan mendarat di dinding itu sendiri. Para peladang masih tampak agak curiga, dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Grandmaster Bai, apa yang kamu lakukan di luar sana? Kami tidak melihat ada yang keluar dari tembok. Kamu seharusnya mendapat izin dari seorang jenderal sebelum melakukan itu. Kecelakaan, itu saja, kata Bai Xiaochun, berdeham. Hanya sedikit kecelakaan. Sekarang setelah dia kembali ke dalam perlindungan tembok besar, hatinya mulai tenang. Sebelumnya, dia telah mencoba menguji kemampuannya untuk menembus udara, dan tidak berharap untuk tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan kegelapan. Di dalam kekosongan itu, dia merasa seperti tubuhnya runtuh, dan ketakutan telah berjuang untuk muncul. Ketika dia melakukannya, dia dijatuhkan ke medan perang di luar tembok besar. Hanya dengan memikirkan apa yang baru saja terjadi, jantungnya berdebar kencang. Setelah memberikan beberapa penjelasan yang tidak jelas, dia bergegas kembali ke kota. Terlalu berbahaya, pikirnya. Aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko seperti itu lagi. Meskipun ketakutannya masih ada, dia harus mengakui bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah luar biasa. Dia benar-benar telah menembus tembok besar dan perisai pembentukan mantranya dengan sesuatu yang hampir seperti teleportasi kecil. Atau mungkin bukan itu. Lagi pula, di luar situasi pertempuran, mata besar itu akan mencegah pembudidaya dari 5 legiun meninggalkan perisai tanpa perintah. Dan tentu saja, mereka tidak dapat kembali tanpa medali identitas. Namun, aku pasti berhasil keluar. Kenapa? Dia mengerjap beberapa kali, dan setelah beberapa saat tidak bisa menahan perasaan bahwa apa yang telah dia lakukan sekarang terasa seperti manifestasi aneh dari tendon kematiannya. Jangan bilang itu heks kematian. Mungkin itu bisa memengaruhi atau bahkan membypass mantra pembatas lainnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mempertimbangkan untuk melakukan beberapa tes lagi. Namun, sensasi hampir terkoyak dalam kehampaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia hentikan untuk dipikirkan. Tidak, ini terlalu berbahaya. Jika aku ingin melakukan beberapa tes lagi, aku harus menunggu sampai unding tendon aku selesai, dan aku telah menembus belenggu berikutnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia akhirnya kembali ke gudang senjata. Saat itulah Zhao Long dan seluruh resimen akhirnya menemukannya. Zhao Long segera menghela nafas lega. Anggota resimennya merasa lebih dari sebelumnya bahwa Bai Xiaochun adalah sosok yang misterius dan penuh teka-teki. Dan terkejut bahwa dia bisa menghilang meskipun mereka semua hadir untuk berjaga-jaga. Selamat atas terobosanmu, Grandmaster. Grandmaster, apakah kamu ingin kami mulai membangun kembali sesuatu? Pada titik ini, gudang senjata tidak dapat dihuni, tetapi sebagai kolonel di Skin Flayers, ia memiliki pusat komando sendiri. Karena itu, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, kami sudah selesai dengan tempat ini untuk saat ini. Ayo pergi ke pusat komando aku.
Bab 507, Aku harus menjadi jenderal besar. Kota tembok besar dibagi menjadi distrik timur, barat, selatan, utara, dan tengah, satu untuk masing-masing dari 5 legiun. Para flayers kulit menduduki distrik timur, yang selanjutnya dibagi menjadi 10 garnisun, satu untuk masing-masing jenderal utama. Para jenderal utama adalah semua ahli jiwa Naschen, orang-orang yang telah memanjat gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai posisi mereka saat ini. Aura dan peperangan pembunuh mereka sangat jauh melebihi orang lain di tingkat kultivasi yang sama. Tanpa layanan terkenal yang dilakukan untuk tentara, dan juga pendukung yang kuat, hampir tidak mungkin untuk menjadi seorang jenderal besar. Adapun garnisun, mereka dibagi menjadi 10 pusat komando, yang milik 10 kolonel yang memimpin mereka. Adapun para letnan dan kapten, mereka menduduki lokasi dalam pusat komando kolonel. Pusat Komando Bai Xiaochun berada di garnisun milik Mayor Jenderal Zhou Xinjun dari Korps ketiga, tepat di sebelah Pusat Komando Li Hongming. Setelah Bai Xiaochun dipromosikan menjadi kolonel, Mayor Jenderal Zhou Xinjun segera mengatur agar pasukan ditugaskan kepadanya. Jelas tentara sangat peduli tentang Bai Xiaochun, karena semua pembudidaya itu berasal dari kelompok 10.000 yang secara pribadi dia selamatkan dari medan perang. Awalnya, mereka adalah anggota bagian lain dari pasukan, tetapi secara khusus ditugaskan kembali oleh Jenderal Bai Lin. Seluruh kelompok pembudidaya merasakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap Bai Xiaochun, dan secara pribadi menyaksikan keganasan dan kegilaannya di tengah panasnya pertempuran. Karena itu, mereka sepenuhnya yakin akan kemampuannya, dan sangat bersemangat untuk melayani di resimennya. Saat Bai Xiaochun berjalan ke pusat komando, beberapa pembudidaya resimen sedang mengebor tanah parade, berlatih menggunakan berbagai kemampuan ilahi, wajah mereka tanpa ekspresi. Yang lain berdebat di antara mereka sendiri. Meskipun semua orang tampak benar-benar galak, mereka semua mempertahankan kontrol yang cermat setiap saat. Mayoritas duduk bersila, bermeditasi dalam keheningan. Seluruh pusat komando tampak dipenuhi dengan udara yang sangat suram, dan tekanan berat yang akan membuat orang luar ragu-ragu untuk masuk. Tempat itu sudah seperti ini sejak Bai Xiaochun dipromosikan menjadi kolonel, dan pada kenyataannya, pasukan di bawah komando kolonel lain semua gemetar ketakutan ketika mereka melewatinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di langit yang meluncur ke arah pusat komando. Segera, semua prajurit di dalam mendongak dengan mata dingin. Dalam sorotan cahaya ada seorang pria parubaya dengan ekspresi muram dan urat-urat baja yang berdenyut. Kolonel yang mulia akan datang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, para pembudidaya di pusat komando gemetar karena kegembiraan. Segera, para kapten mulai meneriakkan perintah. Masuk ke formasi. Segera, seluruh tempat penuh. Ketika Bai Xiaochun akhirnya tiba, dia melihat banyak wajah yang akrab berbaris di luar pusat komando. Segera setelah kelompok itu melihatnya, mereka melangkah maju dan kemudian berteriak dengan suara yang kuat, "Salam, Kolonel." Kata-kata mereka bergema seperti guntur untuk mengisi seluruh korps ketiga. Adapun Li Hongming dan kolonel lainnya, mereka terguncang, dan beberapa dari mereka bergegas keluar dari pusat komando mereka sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah para penggarap berkumpul resimen Bai Xiaochun, berdenyut dengan kegigihan, seolah-olah tulang mereka dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Seolah-olah semua Bai Xiaochun harus lakukan adalah mengucapkan kata, dan mereka akan meratakan daerah ke tanah dalam kobaran kehancuran. Li Hongming dan kolonel lainnya sangat terguncang. Pasukan gagah berani dan seorang perwira gagah. Mereka tidak hanya berterima kasih kepada Bai Xiaochun, tetapi mereka juga secara pribadi menyaksikan urat nadinya dari baja dan pertempuran ganas. Karena itu, mereka benar-benar menghormati dan mengaguminya. Karena pengabdian mereka yang penuh semangat kepadanya, sampai tiba saatnya mereka membalas kebaikan yang telah ditunjukkannya, mereka mungkin juga pasukan pribadinya. Petik 2. Ini adalah Bai Xiaochun pertama kali mengunjungi pusat komandonya dan melihat semua pembudidaya yang dikenalinya dari pertempuran yang menentukan itu. Sekarang dia bisa merasakan betapa gagah dan gagalnya mereka, darahnya memompa sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berpikir tentang bagaimana dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya hari itu selama perang. Setelah beberapa saat dia mengambil napas ketika perasaan emosi yang mendalam memenuhi dirinya. Lagi pula, dia tahu bahwa, sementara dia telah menyelamatkan mereka, mereka juga menyelamatkannya.
Ekspresi hormat dan kekaguman yang mereka saksikan padanya menyebabkan hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya ke pusat komando dan berkata, "Ayo, mari kita minum dan makan bersama. Penghargaan pertempuran apa yang kita peroleh, kita habiskan bersama, dan ketika kita harus melarikan diri demi hidup kita, kita melakukannya bahu-membahu." Petik 2. Bai Xiaochun merasa bahwa kata-katanya sangat mendominasi, dan ketika para kultivator di bawah komandonya mendengar mereka, mereka saling bertukar tatapan geli, lalu menggenggam tangan dan berteriak. "Tuan, ya Tuan." Saat suara mereka bergema di seluruh area, Li Hongming dan kolonel lainnya bertukar pandangan aneh. Mereka telah melihat beberapa perwira komandan memberikan pidato untuk mendorong pasukan mereka, tetapi belum pernah mendengar ada yang mengatakan hal-hal secara langsung seperti Bai Xiaochun. Agak jauh di distrik Skin Flayers adalah sebuah bangunan besar yang terlihat seperti peti mati, di mana Bai Lin berdiri memandang ke arah Bai Xiaochun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 10 orang berbaju besi berdiri di dekatnya, kebanyakan dari mereka setengah baya, tetapi beberapa lebih tua. Beberapa saat yang lalu, kelompok itu telah membahas bisnis yang berkaitan dengan Skin Flayers, tetapi setelah adegan yang baru saja dimainkan, mereka telah mengirim akal ilahi mereka untuk mengamati. Dan sekarang, mereka semua sepertinya mengenang masa lalu. Bai Xiaochun ini benar-benar jujur, kata Bai Lin sambil tertawa. Aku tidak percaya dia hanya mengatakan bahwa mereka akan melarikan diri dari pertempuran bahu-membahu, dia berbalik untuk melihat salah satu dari kelompok 10. Seorang pria tua dengan rambut putih. Saudara Zhou, Bai Xiaochun sangat penting bagi para Flayers kulit. Tolong pastikan untuk merawatnya dengan baik. 10 orang yang mengelilingi Bai Lin tidak lain adalah 10 jenderal utama dari Flayers kulit. Adapun orang tua berambut putih, dia adalah komandan Bai Xiaochun, Mayor Jenderal Zhou Xinjun dari Korps ketiga. Setelah mendengar kata-kata Bai Lin, dia tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Jenderal. Aku akan memastikan Grandmaster Bai tetap aman dan sehat. Bai Lin mengangguk sebagai tanggapan, lalu memalingkan muka dari pemandangan di luar dan melanjutkan pembicaraannya dengan para jenderal besar. Sementara itu, anggota resimen Bai Xiaochun berkerumun di sekitarnya saat ia menuju ke pusat komando. Begitu masuk, dia melihat-lihat tempat yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Adapun Zhao Long dan pasukannya yang asli, mereka sekarang adalah penjaga pribadi Bai Xiaochun, dan mereka dengan cepat membuat aturan ketat mengenai siapa yang diizinkan masuk ke pusat komando. Tanpa perintah kilat, tak seorang pun dari luar resimen bisa masuk. Lagi pula, bukan hanya Bai Xiaochun seorang kolonel, tetapi ia juga ada di daftar eksekusi Wildlands, dan berada di 10 besar saat itu. Hadiah di kepalanya adalah jiwa binatang buas, sesuatu yang akan menguntungkan bagi Wildlanders dan pembudidaya sama. Bahkan, di masa lalu, ada situasi di mana orang-orang di daftar eksekusi dibunuh oleh para pembudidaya, bukan Wildlanders. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Sekarang, Bai Xiaochun telah melayani di tembok besar selama 2 tahun, setelah dipromosikan menjadi kolonel pertempuran berlanjut seperti biasa di luar tembok. Tetapi mereka semua adalah pertempuran kecil yang tidak mendekati skala pertempuran besar tahun sebelumnya. Bai Xiaochun sekarang sangat akrab dengan kehidupan di Great Wall City, dan telah mengambil hobi baru. Setiap beberapa hari, ia akan mengenakan baju zirah kolonelnya dan keluar dari pusat komandonya, dikelilingi oleh banyak orangnya, untuk berjalan-jalan di kota. Dia sangat menikmati penampilan kagum dan iri yang dilontarkan orang-orang ke arahnya ketika dia muncul di depan umum. Faktanya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Pada awalnya, Zhao Long dan pasukan aslinya menemukan ini sangat aneh, seperti yang dilakukan para pembudidaya lainnya di resimen. Namun, mereka secara bertahap menjadi terbiasa, dan menyadari bahwa ini hanyalah kepribadian Bai Xiaochun. Meskipun agak memalukan, lambat laun itu menjadi tidak biasa. Namun, Bai Xiaochun terus melakukannya begitu sering sehingga dia tampaknya mengabaikan tugasnya sehari-hari. Itu mencapai titik di mana Bai Lin menangkapnya. Kesal, dia membuat beberapa pengaturan khusus. Keesokan harinya, ketika Bai Xiaochun memimpin resimennya keluar dari pusat komando untuk menikmati tatapan para pembudidaya lain di tentara. Ia baru saja mulai menikmati dengungan percakapan di sekelilingnya ketika tiba-tiba, sekelompok beberapa ribu pembudidaya muncul, semuanya memakai baju zirah. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka membersihkan jalur sepanjang 300 meter melalui kerumunan di depan mereka.
Bahkan Bai Xiaochun tidak dibebaskan, dan dipaksa pergi ke samping. Apa yang kamu lakukan? Dia mengeluh. Tanpa ragu-ragu, kultivator yang bersangkutan melantunkan medali perintah yang dihiasi dengan nama keluarga Nian, serta sigil Skin Flayers. Mayor Jenderal Nian Herong akan datang. Mundur, kalian semua. Dalam 5 legiun, satu-satunya orang yang memiliki medali komando dengan nama keluarga mereka adalah Jenderal Utama. Begitu medali perintah muncul, pembudidaya tidak perlu mengatakan apapun. Dengan lambaian tangannya, ribuan petani di bawah komandonya mulai mendorong Bai Xiaochun dan yang lainnya mundur. Bai Xiaochun tidak terlalu senang tentang itu, tetapi ada sedikit yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton ketika hampir 10.000 petani membuka jalan setapak di daerah itu. Beberapa saat kemudian, pemandangan yang mempesona muncul tidak terlalu jauh di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua mengenakan baju besi merah tua, diapit oleh 10 kolonel, yang semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Setiap orang yang telah dikeluarkan dari jalur 300 meter mulai bersorak dan berteriak dengan keras, dengan cara yang jauh melampaui bagaimana mereka bereaksi ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Drone antusiasme mereka langsung masuk ke telinga Bai Xiaochun. Ini seorang jenderal besar. Surga, kamu hampir tidak pernah melihat para jenderal besar berjalan-jalan. Para jenderal utama Great Wall City dapat mengguncang semua ciptaan. Mereka adalah tipe orang yang menyebabkan tanah bergetar kemanapun mereka pergi. Bai Xiaochun hanya bisa melongo kaget di adegan mencolok dan mendominasi yang bermain di depannya. Pada saat yang sama, dia merasa agak sedih. Apa yang menakjubkan tentang dia? Pikirnya. Dia hanya seorang jenderal besar, kan? Lalu dia mengertakkan gigi. Aku harus menjadi jenderal besar. Bab 508, jangan katakan aku harus merayu Nyonya Merah Debu. Bai Xiaochun telah pergi dengan semangat tertinggi, dan kembali dengan perasaan seperti berada di bawah laras. Setelah kembali ke pusat komandonya, dia memikirkan kembali prosesi jenderal utama, dan merasa sangat jengkel. Mayor Jenderal, pikirnya, menggertakkan giginya. Kemudian dia mempertimbangkan bagaimana jenderal besar itu berjalan bersama dengan pengawalan 10 kolonel, sementara dia sendiri hanya seorang kolonel. Aku tidak bisa menerima ini, aku harus menjadi jenderal besar. Dengan itu, matanya mulai bersinar dengan tekad. Selama setengah tahun terakhir, dia hampir tidak menghabiskan waktu untuk berkultivasi, juga tidak pernah membuat pil meramu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menikmati keuntungan menjadi seorang kolonel. Namun, pada saat ini, dia telah menerima pengingat yang tajam bahwa menjadi seorang kolonel bukanlah akhir dari garis baginya. Sekarang gagasan untuk menjadi seorang jenderal besar sedang mengaduk-aduk dalam benaknya, dia memikirkan kembali bagaimana Bai Lin mendorongnya untuk bekerja keras untuk dipromosikan. Jika aku pensiun sebagai jenderal besar, gumamnya, maka ketika aku kembali ke sekte, aku akan menjadi tetua di Hall of Steel Veins. Menyadari bahwa dia tidak memiliki semua informasi yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk pergi keluar dan membuat beberapa pertanyaan. Yang benar adalah bahwa hal-hal seperti itu bukan rahasia di dalam 5 legiun, dan sebenarnya cukup terkenal. Hanya perlu sedikit meminta sekitar Bai Xiaochun untuk mendapatkan semua informasi yang dia cari. Tetua di Aula Vena Baja memiliki posisi jauh di atas tetua biasa. Bahkan, mereka berada pada tingkat yang menempatkan mereka hanya sedikit di bawah pemimpin sekte, sebuah fakta yang membuat Bai Xiaochun terengah-engah dan sangat tersentuh. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pemimpin sekte Starry Sky Dao Polarity Sect yang sedang kita bicarakan. Dia hanya dalam tahap Naschen Soul, tetapi dia masih dalam posisi yang sangat tinggi. Dan para tetua di Aula Vena Baja berada tepat di bawah itu. Bai Xiaochun hampir tidak percaya pada awalnya, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, dia menjadi mengerti mengapa itu terjadi. 5 legiun beroperasi di luar kendali pemimpin sekte. Bahkan dewa yang ditempatkan di tembok besar hanya ada di sini untuk mengawasi berbagai hal. Satu-satunya orang yang secara langsung mengendalikan 5 legiun adalah Patriark Dewa Setengah Dewa. Alasan Hall of Steel Veins begitu kuat adalah karena hanya mengikuti perintahnya. Bai Xiaochun keduanya terperangah dan juga berdebar dengan penuh semangat. Jika dia entah bagaimana bisa berhasil menjadi seorang jenderal besar, maka ketika komisinya naik dan dia kembali ke sekte,
Dia bisa mendapatkan satu set 5 elemen jiwa binatang buas dan melangkah ke tahap Naschen Soul. Selanjutnya, dia juga bisa menjadi tetua di Hall of Steel Veins. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki posisi yang sangat tinggi, lebih tinggi dari para tetua biasa di sekte ini. Tidak hanya itu akan menjadi bantuan besar bagi sekte penangkal sungai, tetapi juga akan sangat bermanfaat pada tingkat pribadi. Gagasan belaka membuat hatinya terbakar dengan antisipasi, ke titik di mana matanya berbinar-binar dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar, katanya, menamparkan pahanya. Sekarang, setelah dia menetapkan tujuannya, itu segera menyebabkan kecemasan baru. Lagi pula, dia sudah menghitung berapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk menjadi seorang jenderal besar. Yang lebih dari 100 kali jumlah yang dia dapatkan dalam pertempuran besar itu. Pada bagian yang lebih baik dari tahun yang telah berlalu sejak itu, tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Lebih dari sebulan berlalu, dan dia semakin tertekan. Akhirnya, dia naik ke puncak tembok besar dan memandang ke arah Willens. Sayangnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap pasukan besar mereka akan kembali. Kenapa mereka tidak menyerang? Katanya ketika dia berdiri di sana menghela nafas. Sialan, aku tidak punya banyak waktu untuk bekerja, hanya 7 atau 8 tahun lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku kira orang-orang liar dan penanam jiwa terlalu takut dan tidak berani datang dan bertarung. Para kultivator lain memperhatikan bagaimana dia bertindak dan mendengarnya yang konstan. Segera, mereka mulai bertukar pandangan canggung. Sejauh yang mereka ketahui, adalah hal yang baik bahwa orang liar Willens tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Bai Xiaochun tampaknya tidak berpikir begitu, yang mereka anggap sangat aneh. Tentu saja, pemandangan dia bertingkah sedemikian rupa membuat beberapa dari mereka menghela nafas ke dalam dan merenung, mengapa mereka tidak menyerang. Bukan karena kamu. Jika itu bukan untuk kamu dan metode khusus kamu, mereka akan melakukan hal-hal seperti biasanya, dan menyerang beberapa kali per bulan. Bai Xiaochun menunggu sedikit lebih lama, namun tidak ada perubahan. Setiap hari yang berlalu, ia terus mencoba memikirkan solusi untuk masalah itu, sampai matanya merah. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mempercepat. Baik, jika orang-orang liar bersikeras bersikap tidak kooperatif, maka aku harus memikirkan cara baru untuk mendapatkan kredit pertempuran. Aku benar-benar harus menjadi seorang jenderal besar. Dengan itu, ia menuju ke pagoda besar di tengah kota. Dari apa yang dia ingat terakhir kali dia pergi untuk bertukar kredit pertempuran, 5 legiun memiliki daftar eksekusi seperti yang dilakukan Willens. Mengambil kepala beberapa orang dalam daftar itu datang dengan imbalan yang besar. Sekarang aku seorang kolonel, aku punya banyak ahli yang kuat di bawah komandarku. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mendapatkan kredit pertempuran dengan bantuan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Xiaochun untuk mencapai distrik pusat dan pangkalan menara, tempat sekelompok pembudidaya berkumpul. Ketika mereka melihat dia, mereka memberinya anggukan salam. Bai Xiaochun menatap mata di bagian atas menara, lalu mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim beberapa perasaan spiritual ke dalamnya untuk mulai menelusuri daftar eksekusi. Hal pertama yang muncul padanya adalah nama pertama dalam daftar. Begitu dia melihatnya, matanya membelalak. Nyonya Merah Debu. Informasi Nyonya Merah Debu jelas terdaftar di sana di tempat pertama dalam daftar. Dia memiliki basis kultivasi Deva Realem, dan adalah pejuang yang kejam yang dingin dan kejam pada tulang. Bahkan ada pengingat bahwa karena dia dewa, yang terbaik adalah menghindarinya dengan cara apapun. Jumlah pembudidaya yang dia bunuh sejak dia melakukan debutnya mengejutkan untuk dilihat, termasuk banyak pembudidaya Naschen Soul. Yang paling mengejutkan adalah dia bahkan belum berlatih kultivasi selama 200 tahun. Menjadi deva begitu cepat sepertinya hampir mustahil bagi Bai Xiaochun, terutama mengingat betapa miskinnya Willens. Tidak ada energi surga dan bumi di sana, hanya kekuatan jiwa. Namun, meskipun berada dalam kondisi itu, Nyonya Merah Debu ini telah berhasil menetapkan langkah yang menantang surga dalam kultivasinya. Aku ingat Nyonya Merah Debu. Bai Xiaochun bergumam. Begitu dia fokus pada namanya, gambar muncul di benaknya. Itu menggambarkan seorang wanita muda, lebih cantik dari Chen Manyao, mengenakan pakaian merah yang menonjolkan ketampanannya, namun membuatnya tampak sangat berbahaya. Aura pembunuhnya sangat mengejutkan, meskipun itu hanya gambaran.
Bai Xiaochun ingat melihatnya dalam daging selama pertempuran di luar tembok besar. Dia berada di tengah pertempuran Chen Hetian ketika dia benar-benar membuat langkah untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Tentu saja, siapapun yang melihat nama Nyonya Merah Debu dalam daftar akan melihat gambar yang sama yang dilihat Bai Xiaochun. Dia adalah sosok yang spektakuler, yang memiliki hadiah di kepalanya begitu tinggi sehingga mengejutkan untuk dilihat. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi jenderal. Jika tidak ada jenderal yang perlu diganti, maka legiun baru akan dibuat. Itu adalah hadiah yang bahkan melampaui cita-cita Bai Xiaochun untuk menjadi seorang jenderal besar. Begitu dia melihat hadiah itu, matanya menyala dengan hasrat dan iri hati. Namun, itu juga menyebabkan dia mengerutkan bibir. Sangat bodoh. Satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan itu adalah Deva, dan mengapa Deva ingin menjadi jenderal di pasukan. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya. Jika dia cukup baik untuk mengambil dewa, maka dia tidak akan duduk-duduk di tembok besar. Dia pasti akan kembali ke sekte penangkal sungai. Selain itu, ketika datang ke para deva, mereka bukan tipe orang yang akan dia sakit hati. Sambil mendesah, dia melanjutkan untuk melihat nama kedua dalam daftar, yang juga milik deva, yang pergi dengan nama Taois Wakening Serangga. Jumlah poin jasa yang ditawarkan untuk kematiannya mengejutkan untuk sedikitnya. Terkejut, Bai Xiaochun terus masuk daftar. Segera, dia mulai mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa semua nama dalam 30 besar adalah nama-nama Necromancer Nas Chen Sol. Meskipun beberapa nama di bagian bawah daftar adalah pembudidaya inti formasi, hadiah kredit pertempuran untuk mereka tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa perhitungan, Bai Xiaochun menemukan bahwa ia harus membunuh semua orang dari posisi ke-30 sampai ke tahun 200-an untuk mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar. Apa yang harus aku lakukan, kalau begitu? Pikirnya, mendesah. Jelas, dia harus menyerah pada gagasan membunuh orang di daftar eksekusi. Itu terlalu berbahaya dari suatu usaha. Namun, pemikiran tentang kehormatan, kemuliaan, dan manfaat yang datang dengan menjadi seorang jenderal besar adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pasti ada cara untuk mendapatkan kredit pertempuran lebih banyak. Sakit kepala, pikirnya. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini ketika satu-satunya hal yang aku kuasai adalah meramu pil? Tunggu sebentar, itu tidak benar. Ada sesuatu yang aku kuasai. Berhenti di tempat, dia mengingat kembali waktunya bersama Zhao Tianjiao, dan bagaimana dia menyebut dirinya orang suci cinta. Tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar. Melihat kembali ke daftar eksekusi, dia berkedip beberapa kali, merasa agak sobek. Jangan katakan padaku bahwa untuk menjadi seorang jenderal besar, aku harus mengandalkan daya tarik seksku untuk merayu Nyonya Merah Debu. Pikiran belaka itu membuatnya berduka dengan geram. Itu terutama benar mengingat bahwa dia jauh lebih tua darinya. Meskipun dia cantik, siapa yang tahu eksentrikitas macam apa yang dia miliki. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rencana yang tampak seperti pengorbanan besar. Tidak layak pikirnya, merasa lebih sedih dari sebelumnya. Dengan itu, dia meninggalkan ide itu. Bab 509, Misi Aku Sendiri. Mungkinkah surga cemburu padaku, Bai Xiaochun? Apakah aku ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi jenderal besar? Merasa diliputi kesedihan, ia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke atas ke langit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbalik untuk meninggalkan pagoda. Namun, pada saat itu, salah satu pembudidaya di dekatnya membuka tasnya untuk dipegang dan menghasilkan kumpulan jiwa-jiwa pendendam. Tas-tas pegangan tidak bisa digunakan untuk menahan jiwa-jiwa pendendam untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, jiwa-jiwa ini sudah mulai menjadi redup. Begitu mereka terbang ke tempat terbuka, gaya gravitasi muncul dari mata besar. Dalam momen yang paling singkat, jiwa-jiwa tersedot ke atas, yang tampaknya memeriahkan mata besar itu. Bai Xiaochun tiba-tiba berhenti di tempat, matanya semakin lebar. Jelas, setelah mengembalikan semua jiwa pendendam, kultivator dari tadi telah diberi kredit pertempuran. Seketika, roh Bai Xiaochun terangkat. Mata bersinar terang, dia menamparkan matanya. Tentu saja, bagaimana aku bisa lupa? Kamu bisa menyerahkan jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran.
Faktanya, selama kamu terus mengubah jiwa, kredit pertempuran kamu akan terus meningkat. Namun, hanya sesaat setelah bersemangat, tiba-tiba dia merasa lebih sedih dari sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tidak ada banyak pertempuran yang terjadi akhir-akhir ini, yang berarti ada sangat sedikit jiwa di medan perang. Dia sangat mahir dalam merawat jiwa-jiwa, tetapi tidak punya tempat untuk melatih bakatnya. Sambil mendesah, dia berjalan dengan susah payah. Setelah kembali ke pusat komandonya, dia duduk di sana dengan frustrasi, merenungkan masalah ini dari berbagai sudut. Pada akhirnya, dia hanya bisa memikirkan satu solusi. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak jiwa, dia harus meninggalkan tembok besar dan pergi ke Wildlands untuk mencari mereka sendiri. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin aku akan secara terbuka mengadili kematian. Sambil mendesah, dia menyerah pada gagasan itu. Tidak lagi berminat untuk berjalan-jalan di luar pusat komando, ia memutuskan untuk fokus pada pengembangan teknik hidup abadi yang tidak mati. Tingkat ketiga dari teknik Forever Life Forever adalah tendon abadi. Yang harus dia lakukan adalah mengolah bagian dari teknik itu dengan menggunakan kepalanya, dan dia akan selesai. Saat ini, ia memiliki banyak tanaman obat yang bisa ia gunakan untuk membuat pil obat, namun, ia tahu bahwa kepalanya berbeda dengan anggota badan dan tubuhnya. Oleh karena itu, ia pergi berkultivasi dengan hati-hati. Setelah sedikit bekerja, dia dapat mengkonfirmasi bahwa memang ada beberapa bahaya dalam menumbuhkan tendon kematian di kepalanya. Karena itu, ia merenungkan masalah ini selama beberapa waktu sebelum melanjutkan. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Dalam beberapa bulan lagi, Bai Xiaochun akan mencapai tanda 3 tahun di tembok besar. Ketika bulan-bulan berlalu, ada beberapa pertempuran di sana-sini. Setiap kali pertempuran datang, Bai Xiaochun akan sangat bersemangat. Meskipun ia tidak akan berpartisipasi secara pribadi, bawahannya akan bertarung, dan sebagai hasilnya, ia akan mendapatkan beberapa jiwa pendendam dan pertempuran kredit. Namun, ia masih sangat jauh untuk menjadi jenderal besar. Ketika dia hanya 2 bulan lagi dari tanda 3 tahun, dia bermeditasi di pusat komandonya, mengerjakan teknik hidup abadi yang tidak ada kematiannya. Ketika dia menyadari bahwa dia 50% selesai dengan unding tendon di kepalanya. Namun, pada saat itulah ia mulai melambat dengan kultivasinya. Sangat berbahaya untuk bekerja di tendon kematian di kepala, dan dia hampir jatuh ke dalam krisis mematikan pada beberapa kesempatan. Suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang menyala merah di dalam tasnya. Terkejut, dia membuka matanya dari meditasinya dan melihat ke bawah. Apa yang terjadi? Pikirnya ingin tahu. Begitu dia membuka tasnya memegang, lampu merah menyilaukan tumpah cahaya yang datang dari medali identitasnya. Ini bersinar, pikirnya. Ini adalah medali yang sama yang dia terima setelah mendebarking kapal besar itu bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat disuruh untuk tidak pernah kehilangannya atau membiarkannya rusak, jangan sampai dia tidak bisa masuk dan keluar dari tembok besar. Selanjutnya, itu juga tiketnya kembali ke sekte. Dia tidak pernah melupakan peringatan itu. Setelah itu, dia bahkan telah melakukan beberapa percobaan, dan telah mengkonfirmasi bahwa medali itu dibuat dengan cara yang membuatnya tidak mungkin untuk mempengaruhi itu dengan cara apapun. Sekarang, medali identitas yang sama itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi yang membuat Bai Xiaochun heran dan cemas, ia menemukan bahwa medali giok itu, memunculkan fluktuasi peledakan diri yang segera terjadi. Apa yang terjadi? Pikirnya, melompat berdiri, wajahnya jatuh. Tidak berani ragu-ragu, dia melemparkan beberapa akal ilahi ke dalam medali, di mana pesan muncul di benaknya. Kamu hanya punya 2 bulan sampai batas waktu untuk menyelesaikan misi pertamamu. Jika tidak ada catatan kamu meninggalkan tembok besar dalam waktu itu, medali giok ini akan hancur sendiri. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan matanya melebar. Setelah mengirim lebih banyak akal ilahi ke dalam medali untuk mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan dengan benar, dia mulai meneteskan keringat. Sialan, aku tahu aku harus menjalankan 3 misi selama uji coba 10 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang harus melakukan 1 dalam 3 tahun pertama. Kecemasannya segera mulai tumbuh ketika dia memikirkan prospek. Dari medali yang dihancurkan, dan tidak dapat kembali ke sekte polaritas langit berbintang. Ini pemerasan, geramnya.
Yang benar adalah bahwa dia bukan satu-satunya di posisi ini. Ada orang-orang terpilih lainnya yang tidak melakukan misi selama 3 tahun pertama mereka, yang sekarang juga menatap medali identitas mereka yang bercahaya cerah. Jelas, Starry Sky Dao Polarity Sect telah menyiapkan metode untuk berurusan dengan murid malas yang lalai untuk pergi misi. Terbangun dengan kecemasan, Bai Xiaochun terbang keluar dari pusat komandonya untuk menemukan Bai Lin. Mempertimbangkan peringkatnya saat ini, ia tidak perlu membuat permintaan khusus untuk menemui sang jenderal, dan segera berada tepat di depannya. "Jenderal, selamatkan aku," serunya dengan sedih. Bai Lin telah bermeditasi, tetapi begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dia membuka matanya. Sebelum dia bahkan bisa bertanya tentang situasinya, Bai Xiaochun memegang medali merah menyala tinggi-tinggi dan menjelaskan. Setelah selesai, dia berdiri di sana menatap Bai Lin dengan mata lebar dengan tatapan yang mengatakan aku bawahanmu, kamu harus membantuku. Sebagian besar bawahan Bai Lin adalah peminat seumur hidup dari 5 legiun, yang telah mendaftar langsung ke Hall of Steel Veins. Karena itu, dia tidak terlalu terbiasa dengan peraturan dan regulasi mengenai orang-orang terpilih yang keluar dari pengadilan dengan api. Selain itu, kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaochun telah melakukan pertunjukan yang spektakuler ketika dia pertama kali tiba, Bai Lin tidak akan pernah mewajibkan dia. "Baiklah, tenang," kata Bai Lin. Sambil mengeluarkan slip giok, ia mengirimkan beberapa pesan pertanyaan. Setelah menerima informasi yang dia butuhkan, dia perlahan menatap Bai Xiaochun. Dengan gugup, Bai Xiaochun berkata, "Jenderal, aku seorang kolonel. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika medali itu menghancurkan diri sendiri, bukan?" "Kamu memang seorang kolonel di Flare Skin," Bai Lin menjawab, "tapi kamu wajib militer. Jika kamu adalah seorang jenderal besar, itu mungkin cerita yang berbeda, tapi kamu masih harus mengikuti aturan sekte. Aku seharusnya memikirkan ini sendiri, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan situasinya." Ini adalah pertama kalinya Bai Lin melihat Bai Xiaochun dalam keadaan seperti itu. Jadi dia tersenyum dan segera mulai memanggil jaringannya. Kontak untuk mencoba menyelesaikan masalah. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa Bai Lin mulai mengirimkan sejumlah besar pesan melalui slip gioknya, dan ingat bagaimana ia memiliki latar belakang yang penting, ia mulai tenang. Namun, setelah sedikit waktu berlalu, kerutan muncul di wajah Bai Lin. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Bai Lin. Menyingkirkan slip giok, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Orang-orang yang kembali ke sekte adalah Filistin lengkap. Tidak fleksibel sama sekali. Bai Xiaochun, aku dapat mengurangi persyaratan misi kamu dari 3 menjadi 1. Tapi kamu masih harus keluar setidaknya sekali. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Lagi pula itu hanya 1 misi, kan? Bai Lin sebenarnya merasa agak malu. Dia benar-benar telah mencoba untuk membantu Bai Xiaochun keluar, tetapi telah membuat begitu banyak permintaan khusus sekte dalam beberapa tahun terakhir yang membuat semuanya menjadi sulit. Sedangkan untuk tetua yang bertanggung jawab atas misi, dia tidak mau mengalah. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Lin selain menawarkan sedikit kenyamanan pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa ingin menangis, tetapi bisa mengatakan bahwa Bai Lin sudah melakukan semua yang dia bisa dengan mengurangi persyaratan misi menjadi 1. "Jenderal, aku masuk 10 besar dalam daftar eksekusi Willens. Orang-orang di luar sana membenci aku sampai mati. Mereka akan membunuhku begitu mereka melihatku. Aku tidak berani melampaui tembok." Bai Lin berdeham. "Jangan khawatir. Lihat, pakai penyamaran saja. Keluar, selesaikan misi, dan kembali sesegera mungkin. Tidak ada yang akan menyadari bahwa kamu pergi. Hanya kita berdua yang akan mengetahui rahasia itu. Selain itu, meskipun sekte tidak mau mengalah tentang masalah misi, ada cara lain yang bisa aku bantu. Misalnya, aturan mengatakan kamu harus pergi misi, yang berarti bahwa misi tembok besar juga diperhitungkan. Karena kamu seorang kolonel, dengan ini aku memberi kamu wewenang untuk mengirim misi kamu sendiri. Buat saja misi untuk diri kamu sendiri, dan pergi mencapainya. Sederhana, yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa itu adalah misi yang cocok untuk tahap Gold Core. Lagi pula, semangat sejati di mata pagoda bertanggung jawab untuk menyatakan misi secara resmi selesai.
Aku dapat memposting misi aku sendiri, dan melanjutkan salah satu dari itu. Mata Bai Xiaochun berbinar. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menggenggam tangan untuk memberi hormat dan kemudian pergi. Bab 510, Perampokan Jalan Raya. Pada jam paling gelap, secercah harapan selalu muncul. Bai Xiaochun bergegas kembali ke pusat komandonya, pikirannya dipenuhi ide. Begitu dia kembali, dia menyuruh Zhao Long memberinya peta daerah di luar tembok besar. Setelah mempelajari peta untuk sementara waktu, dia menunjuk ke sebuah lembah kecil yang berjarak hampir 5 kilometer. Itu tempatnya. Terlihat sedikit terkejut, Zhao Long mengintip lembah, yang tampak biasa dalam setiap aspek, dan umumnya merupakan tempat tanpa tanda-tanda kehidupan. Faktanya, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Bai Xiaochun akan menunjukkannya. "Kolonel, apa yang istimewa dari lembah itu?" tanya Zhao Long. Melambaikan tangannya dengan cara yang megah, Bai Xiaochun menjawab, "Menurut laporan intelijen yang aku miliki, ada rusa Soulhon tahap Solnas Chen Sol awal yang tinggal di lembah itu. Siapapun yang dapat membunuh makhluk itu dan menyerahkan jiwanya akan menerima hadiah kredit pertempuran. Segera kirim misi." "Hah?" kata Zhao Long, bingung. Rusa Soulhon adalah binatang asli dari Wildlands. Tidak hanya tanduk mereka bahan-bahan yang berharga untuk obat-obatan, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai komponen utama untuk membuat busur jiwa. Namun, rusa Soulhon biasanya berkumpul di lokasi di mana ada banyak jiwa pendendam. Mempertimbangkan bahwa lembah tersebut hanya berjarak sekitar 5 km dari tembok besar, pasti tidak ada jiwa di sana. Yang berarti bahwa tidak mungkin menemukan rusa Soulhon di lokasi yang sama. Selain itu, pertempuran terus-menerus terjadi di dekat tembok besar, jadi bahkan jika rusa Soulhon kebetulan berakhir di lembah, ia akan segera melarikan diri. Lagi pula, rusa Soulhon tidak bodoh, dan pastinya tidak akan memilih tempat berbahaya seperti tembok besar untuk menetap. Yang paling penting, rusa Soulhon tahap awal Nas Chen Sol hampir tidak pernah ditemukan di luar kedalaman Wildlands. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhao Long memandang Bai Xiaochun dan berkata, "Kolonel, apakah kamu yakin ada rusa jantan di sana? Juga, Jenderal Besar adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengirim misi. Kita, dengar, jika aku mengatakan ada rusa Soulhon di sana, maka ada. Masukkan saja briefing misi dan kirimkan ke Jenderal." Bai Xiaochun melambaikan tangannya dengan acuh. Zhao Long tersenyum kaku, menggenggam tangan, dan bertanya, "Baiklah Tuan. Berapa banyak penghargaan pertempuran adalah hadiahnya?" Bai Xiaochun berdeham dan berkata, "Ya, itu adalah misi yang sangat berbahaya yang akan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Peluang untuk membuatnya hidup kembali akan kecil. Aku kira satu-satunya pilihan adalah mengirim hadiah yang bagus." "Sangat baik. Setel pada 100 juta kredit pertempuran." Rahang Zhao Long terjatuh, dan dia terengah-engah. Namun, hanya perlu beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, di mana tatapan aneh muncul di matanya. "Oh, benar," kata Bai Xiaochun, memberi Zhao Long pandangan yang sangat serius, "jangan lupa untuk mengingatkan Jenderal agar memberitahu aku sebelum dia mengirim misi. Kami pasti tidak bisa meminta orang lain menyambarnya." Zhao Long tersenyum kaku lagi, mengangguk, lalu bergegas pergi. Saat ia berjalan, ia tidak bisa tidak iri dengan kemampuan Bai Xiaochun untuk menggelapkan dengan berani. Segera, dia mencapai Bailin, di mana dia melaporkan secara resmi dan kemudian memberikan pengarahan misi. Ketika Bailin mengambil slip batu giok dan melihatnya dengan cermat, kemudian melihat bahwa hadiahnya adalah 100 juta kredit pertempuran. Matanya melebar dan dia hampir melemparkan slip batu giok ke tanah. Ini adalah perampokan jalan raya. Jika dia ingin kredit pertempuran, itu bagus, tapi dia tidak bisa begitu jelas tentang itu. Seekor rusa jangkrik di lembah 5 km jauhnya, dan pada tahap awal Nas Chen Sol. Dan kemudian dia memiliki keberanian untuk memberikan hadiah 100 juta kredit pertempuran. Bailin tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Namun, mengingat dia tidak bisa meyakinkan sekte untuk membebaskan Bai Xiaochun dari tugas misi, dia tidak bisa menolak untuk mengirim misi. Setelah berpikir sebentar, ia mengurangi hadiah dari 100 juta menjadi 1 juta, kemudian mengirimkannya ke pagoda di pusat kota. Bahkan hadiah 1 juta masih signifikan, dan akan cukup bagi seorang prajurit biasa untuk mendapatkan promosi menjadi kapten.
Bocah itu mendapat keberuntungan saat ini, Bai Lin memposting misi dengan sedikit enggan. Lagi pula karena itu adalah misi Skin Flayers, yang berarti bahwa hadiahnya akan datang dari pundi-pundi Skin Flayers. Meskipun demikian, dia memposting misi, mengirim pesan ke Bai Xiaochun tepat sebelum dipublikasikan. Segera setelah misi itu muncul dalam daftar di pagoda, hal itu diperhatikan, menyebabkan keributan yang cukup besar. Misi untuk 1 juta kredit pertempuran. Surga, cepat dapatkan. Apa, misi apa itu? Berada di lembah yang berjarak 5 kilometer. Rusa tahap awal Soul Hon yang baru lahir. Bagaimana mungkin itu? Aku ingin misi itu. Semua pembudidaya yang melihat misi langsung mencoba melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Bai Xiaochun. Dia telah menunggu misi untuk diposting, dan juga telah menerima pemberitahuan lanjutan dari Bai Lin. Hampir segera setelah misi itu muncul, dia menerimanya, dan kemudian melangkah pergi di bawah tatapan iri orang-orang di sekitarnya. Mencoba mencuri misiku, ya, pikirnya. Aku adalah orang yang membuat misi. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu masih tidak akan menemukan rusa Soul Hon di lembah itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia mengintip ke dalam tasnya memegang, di mana ia kebetulan memiliki beberapa Soul Horns yang ia minta sebagai bahan untuk meramu jiwa pil konvergensi. Salah satunya jelas dari rusa tahap Soul Hon awal jiwa-jiwa. Yang harus aku lakukan adalah pergi ke lembah itu dengan medali identitas aku di tangan. Lalu kembali dan menjalankan misi. Perasaan yang cukup merangsang untuk dapat menggunakan kekuatan dan koneksi seseorang untuk dapat bertarung. Kredit sedemikian terbuka dan papan atas. Namun, meskipun merasa sangat senang dengan keadaan, dia masih sangat berhati-hati untuk pergi keluar tembok besar. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa mengambil risiko. Meskipun hanya berjarak 5 kilometer, aku tidak bisa begitu saja dengan kepala sendiri. Aku benar-benar perlu membawa beberapa orang bersamaku. Dia benar-benar yakin bahwa ini akan menjadi tindakan terbaik, meskipun dia tidak yakin apakah masuk akal untuk membawa seluruh resimennya yang berjumlah 1.000 orang. Di sisi lain, membawa terlalu sedikit orang akan terlalu berbahaya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak peduli tentang tampilannya. Keamanan adalah prioritas. Aku membawa 1.000 dari mereka bersama aku. Setelah membuat keputusan, dia dengan cepat memberikan perintah kepada bawahannya, menjelaskan bahwa mereka tidak menyebarkan berita tentang masalah ini. Tidak ada dari mereka yang menanyai Bai Xiaochun atau apa yang dia lakukan. Dia adalah kolonel mereka, dan juga telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Karena itu, yang harus dilakukan Bai Xiaochun hanyalah menunjuk ke suatu arah, dan mereka akan bertarung dengan keganasan haus darah. Itu juga membantu bahwa Bai Xiaochun selalu memperlakukan mereka dengan adil. Dia bahkan telah menghabiskan kredit pertempurannya sendiri untuk melengkapi mereka dengan banyak baju besi dan item magis. Dia juga telah membagikan banyak pil obat yang dia buat sendiri. Sebagai hasilnya, resimennya lebih siap dan siap untuk berperang daripada kebanyakan yang lain di Legiun. Setelah beberapa hari persiapan, tiba saatnya untuk pergi misi. Malam itu, bulan tidak terlalu terang, dan tanah diselimuti kegelapan. Resimen itu mengenakan penyamaran untuk memudahkan perjalanan mereka di luar tembok besar, dan kemudian bersiap untuk pergi. Semua orang di resimen telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan bagaimana penanam jiwa beroperasi. Selanjutnya, mereka semua berkenalan dengan tanah yang berbatasan dengan Great Wall City. Dengan menyamar sebagai penanam jiwa, lengkap dengan beberapa jiwa pendendam yang dipajang, mereka pasti akan kurang terlihat di luar. Satu-satunya cara penyamaran mereka akan ditembus adalah jika beberapa ahli yang sangat kuat datang, atau jika mereka dipaksa untuk menggunakan kemampuan ilahi yang membutuhkan kekuatan spiritual. Setelah semua, ada sedikit perbedaan mendasar antara pembudidaya biasa dan pembangun jiwa. Perbedaan utama adalah bahwa yang pertama menggunakan energi spiritual, sedangkan yang kedua menggunakan kekuatan jiwa. Ribuan anggota resimen tidak keluar dalam formasi pertempuran. Sebaliknya, mereka berpencar dan keluar satu persatu. Namun, yang diperlukan hanyalah sepatah kata dari Bai Xiaochun, dan mereka semua akan bersatu kembali. Setelah membuat semua pengaturan untuk bawahannya, Bai Xiaochun dengan gugup mengenakan penyamarannya sendiri, lalu mengertakkan gigi dan keluar dari tembok.
Di luar, dia mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya, dan menyadari bahwa dia masih merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, ia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan seember besar air, yang penuh sampai penuh dengan air sungai Heavenspan. Di dalam air itu ada topeng semi-transparan yang terbuat dari daging, topeng yang sama yang dia dapatkan dari Night Creep peniru. Topeng itu dapat mengubah penampilan dan aura seseorang, dan bahkan fluktuasi kekuatan hidup seseorang. Ada beberapa hal misterius tentang topeng ini, tetapi saat ini, aku benar-benar harus menyembunyikan penampilan dan aura. Aku perlu memanfaatkan momen ini. Pergi ke lembah, kembali, dan semuanya akan berakhir. Selain itu, tidak seperti aku akan bertemu pasukan Willens di lembah kecil 5 km dari tembok besar. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dengan itu, dia mengambil topeng dari air sungai Heavenspan dan menaruhnya di wajahnya. Seketika, penampilannya berubah. Dia bukan lagi seorang pemuda, melainkan seorang pemelihara jiwa setengah baya yang berwajah pucat. Selain itu, fluktuasi kekuatan spiritualnya lenyap digantikan oleh kekuatan jiwa yang kuat dan beriak. Pada saat ini, dia tampak persis seperti seorang penanam jiwa. Hanya pada titik inilah dia akhirnya mulai merasa nyaman, dan mulai melaju cepat melintasi daratan di bawah kegelapan malam. Cahaya bulan memudarnya memungkinkan untuk melihat bayangan yang dilemparkan oleh batu-batu besar yang berserakan di lanskap, serta tulang belulang orang mati. Jiwa kesepian sesekali bisa terlihat melayang di udara, dan sesekali, binatang pemakan bangkai akan mengangkat kepala mereka untuk melihat-lihat.